Iya, iya. Terima kasih Dokter Anggia atas pertanyaannya. Saya jawab satu-satu ya dok. Izin menjawab Pak Camat, Bu Dokter, Direktur Udeni, dan semua hadirin. Kalau dalam kondisi puasa kayak gini, di pagi-pagi kita kan pasti kering ya, masih mulai kenyang ya pas habis sahur. Nah, setelah sahurnya terus kan buka. Nah, biasanya kan kita pada makan es tuh ya, atau enggak gorengan. Nah, yang itu sih dok yang biasanya sebagai, kalau bahasa kedokterannya predisposisi. Predisposisi itu yang membuat kemungkinan kita jadi muncul penyakit. Ya, penyakitnya ya batuk, pilek, tenggorokannya gatel, tenggorokannya jadi sakit. Atau ini juga, kalau yang kita tiba-tiba pas makan, antara minum dengan makannya itu langsung cepet isinya cepet, sehingga asam lambungnya, perutnya kita tuh naik ke atas lebih cepet dok. Jadi itu yang membuat kita jadi malah sendawanya, mau sendawa pun nggak bisa, malah jadi gasnya tuh kebanyakan dan gasnya malah naik ke kerongkongan. Nah, dari kerongkongan itu yang malah menyebabkan jadi teriritasi di tenggorokannya. Jadi tenggorokan kita bisa teriritasi dan jadi mulai batuk, tidak sekedar hanya ketika kita makan es atau makan gorengan, tapi makannya, yang pola makannya yang kecepatan antara minum dengan kita isi makanan, itu menjadi juga faktor penyebab untuk munculnya tenggorokan teriritasi dari asam lambung yang naik ke atas. Atau orang yang sebelumnya memang biasa puasanya berlebihan, kebanyakan yang mengikuti pola-pola untuk diet gitu. Nah, terus sekarang pada saat bulan Ramadan ini dilanjutkan dari yang sebelumnya gitu, biasanya asam lambungnya juga bisa lebih naik. Nah, kondisi-kondisi itu juga bisa yang menyebabkan mengiritasi tenggorokannya gitu dok. Kalau pilek jelas ya, anak-anak ya, biasanya anak kecil pilek, makan batuk, akhirnya ngerangsang asam lambung tenggorokan, terus amandelnya jadi makin tambah menebal. Nah, kalau udah menebal otomatis tuh sering deh tuh ngeluarin dahak, dan akhirnya sebenarnya dahak itu kan air liur yang menempel, yang dihasilkan terus dalam proses peradangan yang ada di amandel. Akhirnya amandelnya kayak dia pengen dibatukan. Ya itu sih, atau enggak amandelnya jadi pada banyak yang kambuh kalau di tenggorokan. Kalau di telinga bisa aja itu nyambung dok, dari telinga sama di tenggorokannya, sehingga kalau orang Betawi bilang congean ya. Nah, congeannya jadi mulai muncul. Hidung, pilek, kemudian telinga, congeknya mungkin sama tenggorokannya. Ya. Ya. Iya. Itu kadang anak umur 2 tahun aja ada yang bisa membesar amandelnya itu, Dokter Ambia. Jadi itu penyebab yang membuat jadi amandel besar itu tidak selalu harus dari kayak makan ya, tapi memang genetik yang dibawa dari seorang anak punya bakat alergi, terus dia emang secara lahir dia udah emang tonsil ya, kalau bahasa kedokteran amandel itu ya, tonsilnya itu udah muncul ke T2 gitu dok, anak-anak bayi. Jadi pas dia umur 2 tahun pas mengenal makanan, di awal dia mengenal makanan kan setahun 2 tahun ya. Nah itu ada beberapa makanannya itu tiba-tiba membuat mereka alergi gitu, sehingga merangsang si amandelnya makin membesar. Iya di umur, berarti kan berarti kalau melihat situasi seperti itu tuh berarti kan sebenarnya faktor untuk munculnya amandel pada umur 2 tahun gitu kan bisa jadi dia ini ya disebabkan karena ada faktor genetik gitu. Nah, kalau kapan kita menentukannya operasi ya pada saat misalkan
emang sudah mengganggu proses waktu dia tidur dok. Dia tidur terus dia sampai nggak bisa bernafas waktu lagi dia tidur, karena pada saat lagi kita tidur ya lidah kita tuh lidah ke belakang sehingga amandel yang di kanan kirinya membesar, terus lidah di tengah-tengah akhirnya nutup, akhirnya dia kayak kesulitan bernafas, terus dia harus kayak terbangun pada saat dia tidur. Nah anak-anak yang kayak gitu tuh biasanya berat badannya turun, makan juga males, terus makan males mungkin juga mengganjal ya, keganjel. Sama kalau pas lagi dia mulai mulai dia aktivitas sekolah, biasanya malah pada siang hari itu malah dia ngantuk karena tadi malamnya nggak konsentrasi tidurnya nggak nyenyak. Nah yang kayak gitu sih yang kalau saya sih biasanya saya saranin operasi gitu. Kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa. Terus kalau pertanyaannya lagi apakah itu bisa dengan obat-obatan tradisional, prinsipnya obat-obatan yang tradisional itu kan belum ada kayak lisensi secara medikal internasional. Tapi selama misalkan emang ada pasien gitu atau keluarga pasien yang bilang pakai apa nyaman-nyaman aja, terus mulai mengecil, terus dicampur dengan obat-obatan yang dia kontrol ke rumah sakit gitu. Saya tipe yang tidak menolak gitu, maksudnya harus saklek pakai obat dokter tuh enggak, gitu aja. Jadi untuk pengobatan amandel bisa dikombinasikan ya dok ya, antara nasional dan pengobatan secara medikal. Nah mungkin kita lihat ya kasus yang lalu terkait dengan congengan ya dok ya, mungkin ini agak menarik sih dok, karena dulu ketika saya masih kecil teman-teman tuh banyak banget yang habis pulang itu dok, pulang main terus keluar tuh congengannya dok. Nah karena kita di kampung ya dok ya, itu masih di kampung itu seringkali cuma dibersihin aja, jadi kejadian tersebut berulang-ulang terus setiap habis main setiap habis main gitu. Kalau kondisi kita yang penyebab congengan itu sebenarnya apa? Kenapa dia bisa berulang terus? Kenapa nggak sembuh gitu? Dan kenapa itu seringnya di anak gitu? Kalau yang dewasa kayaknya nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu obvious ya, nggak terlalu jelas. Kadang nggak keluar sampai banyak, kalau anak-anak keluar banyak banget ya. Mungkin bisa jelasin penyebabnya? Ya, itu conge itu kan sebenarnya cairan yang berasal dari telinga, dari arah dalam tubuh kita. Mulut, dari arah mulut itu bagian dalam, termasuk bagian dalam. Nah, kalau dia muncul congean itu artinya di dalam di telinganya itu, pembatas antara telinga luar sama telinga dalam yang kita bilang gendang telinganya itu tuh berlubang biasanya dok. Nah kalau dia berlubang gitu, nah cairan yang dari arah dalamnya bisa keluar gitu. Nah dengan aktivitas, misalkan orang-orang tuh ya terutama anak kecil ya, misalkan habis main pasti kan mengeluarkan energi gitu kan, panas ya, metabolismenya meningkat, otomatis ngeluarin panas. Terus biasanya panas kan otomatis semua sel-sel tubuh kitanya ngeluarin lendir kan. Nah lendir itu keluarlah lewat lubang yang tadi. Lagi pula ini di telinga kita dengan tenggorokan itu kan ada penghubung namanya tuba ectahius. Nah kalau tuba ectahius pada anak tuh biasanya datar dok, jadi dia nggak tegak. Jadi ketika dari tenggorokan dia slemnya banyak gitu, akhirnya si slem itu bisa naik ke atas tuh lewat saluran tuba, atau mungkin tidak naik tapi sama-sama proses peradangannya di saluran tubanya lebih mudah meleleh pada saat lagi meradang, sehingga dia masuk di dalam kafum timpani, kita istilahkannya ya, telinga tengah itu. Dan dia, nah di telinga tengah itu ngeluarin lendir yang berasal dari saluran bawah tadi, saluran tuba ectahius tenggorokan, dari tenggorokan naik ke atas, ya akhirnya keluar terus dia dengan pemicunya yaitu bermain gitu dok. Salah satunya bermain. Harus selalu dibawa ke dokter atau Iya itu wajib sekali, itu wajib. Kalau enggak ada kondisi kan sebenarnya dia waktu dia keluar yang pertama itu pasti gendang telinganya tuh sebenarnya hanya prosesnya robek. Nah yang namanya gendang telinga itu kan ada 3 lapis dia.
Nah kalau waktu bayi, kalau misalkan bayi itu ada congean, itu mungkin lapisan pertama yang robek, terus dia mulai kayak balita atau dia mulai anak-anak gitu, terus dia bermain atau 4-5 tahun sampai dia mulai mau kayak ke remaja gitu, masih umur 10 atau 8 tahun masih suka lari-larian itu kan ya. Nah itu tuh biasanya udah robekan yang kedua, lapisan yang kedua robek. Nah kalau udah lapisan kedua robek itu dan berulang, itu nanti bisa sampai ke lapisan yang ketiga dan akhirnya benar-benar total lubangnya. Dan itu memang yang harus dipantau terus pada anak-anak, harus lebih baik cepat-cepat dikontrol ya kalau ada proses penyakit kayak gitu. Jangan dianggap ringan, jangan dianggap enteng gitu. Cepet-cepet segera ke puskesmas dan nanti minta dirujuk ke THT. Gimana? Gimana? Oh siap, oke. Oh mimisan, iya. Iya, buat anak-anak ya. Iya. Kalau kasus anak yang misalnya spontan gitu terjadi dengan sendirinya, misalnya mungkin ya sama sih mungkin biasanya kalau habis main ketakutan, itu alasannya kita ya bisa misalnya, maksudnya faktor institusi apa yang bisa kita mungkin kapan kita harus mulai waspada pada anak ketika dia bisa sudah tanda-tanda red flag-nya apa yang harus kita lakukan. Kalau kayak gini kita harus bawa ke dokter. Nah, itu kalau mimisan tuh lapisan yang ada di dalam rongga-rongga hidung itu saling bergesekan, Dok. Nah, dia bisa bergesekan itu penyebab awalnya karena memang salah satu dari bagian yang tengah dan sampingnya dari hidungnya itu lapisannya membekak. Nah, dengan aktivitas atau dia demam atau ya bermain atau dia emosi berlebihan, main kegirangan, terlalu bersemangat juga bisa aja kan konkanya jadi ada di dalam rongga hidung, ada namanya konka, Dok. Nah, konka itu selalu ada di dinding pipi. Kalau yang lubang hidung kiri dia nempelnya si konka itu ada di lubang pipi kiri. Kalau yang di sebelah kanan konka kanan. Nah, sekat hidung juga ada juga orang-orang tuh sekatnya bengkok. Jadi si sekat itu yang saling beradu dengan lapisan dari si konka, gitu loh. Nah, saling akhirnya dengan kondisi dia peradangan atau apa saling bergesek deh jadinya, terus berdarah. Kalau tanda-tandanya, nah konka itu tuh yang kalau kita lihat orang suka lihat bilangnya katanya ada polip di hidung. Nah itu bisa jadi sebenarnya bukan polip, Dok, itu bisa jadi sebenarnya konka. Dan konka itu dia bentuknya tuh manjang gitu, Dok, kayak pipa gitu. Nah jadi waktu dia kalau mimisannya yang pertama hanya benturannya sedikit, berdarahnya dikit. Tapi kalau sampai meluas gitu, bengkaknya sampai ke arah belakang, nah gesekan dari konka bagian belakang ke sekat hidung, lapisan sekat pembatas hidung, sekat hidungnya. Jadi nggak cuman di depan, tapi sampai ke belakang. Nah itu yang bikin perdarahannya kayak ngocornya banyak. Ada suka bilang, kok Dok pasien ini anak saya kok misalnya sampai ngocornya sampai banyak banyak dan lama gitu. Terus kadang sampai menjadi gumpalan. Nah satu lagi, Dok, yang harus diperhatiin kalau pada proses perdarahan di dalam tubuh kita itu selalu ada proses yang menggumpal. Nah kalau penggumpalan itulah itu yang sebagai petanda, Dok. Itu kalau misalkan dulu misalkan mimisan nggak sampai menggumpal. Nah kalau udah sampai ada proses menggumpal kayak lendirnya kayak hati ayam coklat, ya kecoklat. Ya itu tuh biasanya udah pertanda orang tuanya tuh harus warning tuh kalau anaknya sekali waktu misalkan kemarin-kemarin mimisan biasa aja terus tiba-tiba sekarang mimisannya ada gumpalan. Nah itu tuh cepet-cepet deh, nggak cuman pakai sirih kan, kadang suka pasien tuh keluarga tuh pakai sirih doang. Iya itu lebih baik ya minta pengobatan yang ada obat-obatan untuk pemberhentian darah lah, itu udah harus biasanya dikasih lah kalau dalam kondisi yang kayak gitu ya, gitu, Dok.
Genetiknya mungkin itu ya, bentuk bentuk anatomis hidungnya dari orang tua, salah satu orang tuanya. Nah itu bisa nurun ke salah satu anak, atau memang waktu bayi dia jatuh itu bisa juga bengkok dok, jadinya sampai pas di umur dia balita dan dia remaja anak-anak itu bisa jadi bengkok sekat hidungnya karena dia jatuh waktu dari tempat tidur atau apa. Iya ya, silakan. Untuk anak kecil yang sering pilek gitu, sering pilek atau sering bersin-bersin pagi hari, itu kan mungkin juga alergi ya dok ya. Dan juga anak yang sering alergi, jadi antara alergi itu ya dok ya. Bisa nggak sih untuk alergi itu kita kendalikan, kita kontrol gitu. Dan ada nggak sih obat-obat alami mungkin yang bisa di stop gitu di rumah anak-anak yang punya alergi kelamin atau alergi debu gitu. Paling ini ya, kalau orang alergi, untuk langkah awal itu kita pakai cuci air garam ya, karena kan dengan air garam itu kan dia memberikan mukosanya itu jadi kayak dikuras gitu, dengan kayak kalau porselen keramik kamar mandi kotor kita pakai porstek gitu. Nah itu air garam itu sifatnya kayak porstek itu dok, jadi dia kayak nyuci ke lapisan-lapisan di rongga-rongga hidung kita itu pas ketika siram pakai air garam. Kalau untuk dia sampai alergi itu mungkin emang harus banyak-banyakan makan sayur yang hijau kali ya, sehingga dia mukosanya tuh nggak mudah saling rapuh gitu, sehingga dia muncul kalau bahasa kedokteran kan ada eosinofil ya kan, sebenarnya kan yang menyebabkan dia gatal kan, ciri-ciri alergi itu kan gatal, meler, terus dia ada kayak warna-warna hitam venektasi gitu kan. Nah waktu dia gatal itu tuh kan histamin keluar, histamin kan berasal dari eosinofil. Nah ya mungkin siapa tahu kalau kita banyak makan sayur, makan buah, nah peningkatan eosinofil itu bisa dikurangin gitu dok. Kalau tradisional, ya mungkin empiris aja ya. Empiris tuh mungkin dari per daerah yang biasanya dengan makan apa, terus terus mengurangi rasa gatal, mungkin aja ada ya. Tapi mungkin saya kurang baca ya kalau untuk apa bahasan herbalnya gitu ya. Tapi kalau secara medis memang dia membahaskan untuk ini kumur darah. Iya, kalau ke tenggorokan kumur. Iya, NaCl. Iya. Jadi untuk situasinya kita tutup sampai kami aja dok ya. Mungkin dari dokter mungkin ada closing statement gitu dok. Mungkin ada pesan-pesan untuk audiens di sini terkait dengan menjaga kesehatan telinga dan tenggorokan ketika bulan puasa. Statement terakhir saya, kita jaga kesehatan selama bulan puasa dengan menjaga pola makan, terus kebiasaan hidup, kemudian pada saat lagi kita mau buka, biasanya pas buka puasa kita yang tidak terkendali gitu ya mungkin ya, terus kadang saya sendiri suka lupa. Ya itu sih pola makan ketika di bulan puasa ini, sehingga nanti kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya, dan semua apa yang kita lakukan sebagai amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Ya gitu ya dok. Iya sama-sama. Semoga informasi yang telah diberikan oleh dokter di sini bisa membantu kita semua untuk lebih peduli lagi terhadap kesehatan anaknya. Dan tentu saja pada seluruh peserta yang sudah hadir dan mengikuti acara ini dengan kebijakannya. Terima kasih banyak untuk Iya, dokter Andrea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.